Oke, jadi mulai semester ini kita akan banyak bikin proyek-proyek kecil gitu. Jadi satu perusahaan itu bisa mendampingi berapa ya? 5 sampai 10 gitulah kira-kira gitu ya. Atau satu coaching kira-kira gitu ya. Nah, salah satu contohnya biasanya kalau yang ini yang partner yang kecil ya. Jadi misalnya kayak saya kasih contohnya yang pilot projectnya sekolah ekspor ya. Mereka mengundang mahasiswa untuk bikin mahasiswa itu mencari produk atau mengembangkan produk untuk nyari market di luar negeri lah, kira-kira seperti itu yang dilakukan sekolah ekspor. Tapi yang lebih penting kan memotivasi tadi ya. Bentar Bu ya, saya ada telepon bentar Bu ya. Iya, Mas Didi, kami ini kan ceritanya ini diminta untuk mendapatkan jurusan itu mendapatkan hibah untuk akselerasi kurikulum terkait dengan situasi sekarang ini kan pendidikan itu sekarang merdeka belajar kampus merdeka nih Mas Didi. Jadi kesempatan bagaimana perguruan tinggi berkolaborasi dengan dunia industri, dunia kerja demi untuk membangun sebuah environment pendidikan yang tidak hanya sekedar teoritis murni tapi juga bisa beraplikasi gitu di dunia nyata. Dan ini mahasiswa cukup harusnya punya kemampuan untuk lebih mudah cepat beradaptasi ya sejak dini ya ke dunia industri. Kan apalagi sekarang anak-anak sekarang ini ya sejak musim medsos ini kan ya itu tadi yang disebut Levina generasi mager gitu loh. Salah satunya anak saya ini, wah anak saya itu juga gitu. Waduh, ini rodo abot ini membuat anak generasi mager ini supaya bagaimana caranya mereka bisa lebih tough gitu. PR-nya besar ini masih dunia pendidikan, apalagi kena pandemi juga ini. Ya, Nah, ini sebenarnya cukup sebenarnya lebih apa ya? Based on project itu kan satu project bisa 5 sampai 10 orang ya, Bu ya. iya Jadi bisa. begitu jadinya kalau kita kelas kita kan rata-rata 40 ya. Sebenarnya kalau based on project sebenarnya jadi lebih banyak lagi kelas-kelas based on project itu. Jadi kalau dulu kan kelas kita ya satu kelas itu 50 ya. Nah, kalau satu project satu bikin grup itu 10 orang, 5 orang. Nah, itu kan sama coaching antara praktisi kayak Didi gini sama dosen itu banyak itu. Nah, kalau seandainya, nah saya nggak membayangkan kalau kelas jalan itu jalan kayaknya waktunya nggak ada lah kayaknya seperti itu sih. Cuman ya itu makanya kita nyari partner ya. Jadi biar apa istilahnya Bu Ide tadi generasi mager tadi ya dunia nyata tuh kayak apa sih kira-kira. Oh iya, Saya harus nggak tahu. dilakukan. Kalau nggak paham nanti kaget. Ya ya itu semester 5 ya, semester 5 6 ya Bu ya. Semester 7 kan skripsi ya. Jadi 2 semester terakhir itu harapannya seperti itu. Mungkin kalau Didi punya ide apa kira-kira proyek apa yang bisa kalau melibatkan mahasiswa itu kan keren lah kira-kira gitu. Punya ide apa di? Halo di. Didi. Oh ya maaf Pak sambil ngobrol. Gimana Pak Heri? Iya, jadi kalau bikin proyek untuk apa mahasiswa gitu kira-kira idenya Didi apa kalau di tempat Didi misalnya? Kalau dulu ini kita apa namanya? Kalau bayangannya kan waktu saya 2000 dulu sama Bu Min sama Pak Dahan mungkin ya. Zaman itu kan ada apa ya investment valuation mata kuliah itu kan juga harusnya project base kan Pak. Project base yang hasil akhirnya kan kita presentasi base use-nya dari misalkan satu properti satu tanah base use seperti apa. Jadi ada yang gambar, ada yang ngitung secara ini apa namanya. Waktu itu saya kebagian ngitung kira-kira cash flow-nya seperti apa, future cash flow-nya seperti apa, dan kita presentasi di teman-teman. Nah, kalau gambarannya apa seperti itu, apa kayak yang ketika saya ngambil S2 yang ada project, entrepreneurship project gitu Pak. Itu juga sama, real juga. Jadi nyari budgeting, jadi bisa belajar budgeting di situ, sampai ke apa namanya, budgeting, marketing, sampai semua, sampai dari end to end gitu Pak. Atau seperti apa? Itu ya.
Tapi bisa ya di tempatnya Didi bisa atau gimana? Atau harus Kalau saya sih bisa mentoring sih Pak. Cuman kalau di karena tempat saya kan biasanya di Jakarta. Jadi kalau saya ini di Surabaya kerjanya dari rumah. Jadi benar-benar apa ya? Ada banyak yang data ininya saya nggak berani buka gitu karena kan kaitannya sama ini apa namanya pihak ketiga kalau dari saya gitu sih Pak. Cuman kalau saya misalkan apa namanya mentoring itu misalkan kalau saya sih banyak kan dari project ke project kan orang-orang tuh sangat suka untuk melihat cash flow projection. Nah itu kan kalau cash flow projection ini kan saya juga belajar dari zaman kuliah dulu ya tentang time value of money ada di situ juga. Kemudian dari time value of money ini kan kita lihat kita sekarang posisi di mana. Kemudian kalau kita misalkan punya project, let's say kalau ini dalam jangka waktu 1 semester atau 6 bulan ke depan, kira-kira projection-nya ke arah mana gitu Pak. Jadi kalau misalkan bikin apa namanya, semacam itu sih mungkin bisa sih Pak. Oke. Jadi tinggal nanti milih project apa kira-kira gitu ya? Iya, tinggal project apa. Ada saran project apa kira-kira? Kalau saya sih lebih baik menyarankan ke teman-teman atau adik-adik mahasiswa sih Pak, karena mereka idenya jujur aja bisa out of the box banget dan di luar generasi saya juga bisa Pak. Dan mereka bisa create something new, bisa create ya new ideas juga. Nah, itu kayaknya selain ke mereka karena mereka bisa yang paling ngerti. Maksudnya gini loh, ada temanya itu loh misalnya tadi setelah ekspor temanya ekspor gitu. Kalau lalu umum gini kan jadi apa ya? Ada bisa geser ke kewirausahaan, bisa macam-macam kan, investasi gitu kan. Jadi atau mau spesifik misalnya apa ya? Ya properti misalnya atau apa kira-kira gitu ya. Iya. Jadi kalau ini mungkin saya bandingkan karena begitu saya waktu masuk ke Ciputra waktu S2 itu ternyata teman-teman ini proyeknya macam-macam banget. Mulai dari yang paling sederhana misalkan buka warung pecel. Itu bisa dijadikan proyek. Kemudian ada yang paling ekstrim dia bikin ini ya kata Pak Heri tadi properti. Jadi ada tanah, mereka beli bareng-bareng, execute bareng-bareng. Gitu. Termasuk juga pemotongan sapi, penggemukan sapi. Jadi sampai saya jujur aja, kadang kan nggak nyampe ide-ide dari kalau kita sendiri. Dan proyeknya bahkan bisa berlangsung sampai setelah kuliahnya selesai. Seperti itu Pak Heri. Ini kalau ini pengalaman saya dengan Bu Min ini ya, di mata kuliah kewirausahaan ya Bu Min ya. Biasanya teman-teman mahasiswa itu ketika dibikin kelompok terus mereka itu bikin ide bisnis, kebanyakan itu idenya cuma makanan, kalau enggak bikin kaos kira-kira gitu ya. Jadi ya paling enggak patungannya ya per mereka 100 ribuan paling kira-kira gitu. Jadi orientasinya setelah kelas selesai ya bubar gitu ya Bu Min ya. Iya Pak. Iya, itu yang terjadi. Atau karena mereka masih terlalu muda, kemungkinan seperti itu. Kalau S2 kan beda ya orientasinya. Yang kedua, apa karena mereka ketemu dengan orang yang baru dikenal kira-kira seperti itu. Jadi belum ada trust atau karena memang mentornya banyak banget itu Pak. Mentornya 20 banyak. dosen loh. Mentornya banyak sekali, tapi itu loh. Namanya ide bisnisnya ya gitu-gitu aja. Nah ini Iskandar juga mulai gabung nih Pak Heri. Saya boleh minta izin Pak karena ini teman-teman ngajakin makan dan ramai banget. Saya boleh izin ini mungkin Pak Heri. Oke Didi ya. Ya nanti kita sambung ya. Makasih Didi ya. Iya, terima kasih ya Di. Sehat selalu, nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Halo Iskandar, selamat malam. Apa kabar? Iya Pak, selamat malam Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, posisi di mana Iskandar ini sekarang? Di Bandar Lampung Pak.
Oh, di Lampung ya. Is, Iya. saya mau lihat mukamu ya. Halo Iskandar. Ini Saya Mas belum lihat Ah, ya. udah nikah. Wis nikah dulu Iskandar. wes nikah, Iya, Is. barusan Bu. Oh alah, Sampai nanya pengantin ya. baru kamu. Pengantin baru. Jadi dapat orang mana, Is? Anak Ubaya juga Bu. Oh, Popo. Sopo. Ini Siapa sekali ini? lagi girls. Dapat Siapa Ubaya. Iskandar? Anak Kenapa, Bu? ekonomi, Iskandar. Ekonomi. Enggak, anak manajemen. Oh, anak manajemen. Oh, Mm-mm. Di kelas. Iya Pak. Oh. Nemunya di Janda Bandar Lampung juga atau di Surabaya? Enggak, Pak, waktu masih di Surabaya Pak. Oh, kirain ketemu di Lampung. Enggak, tak ajak ke sini merantau dia. Jadi ikut merantau. Saiki Tuh, wis anu ya, sekarang di- sudah dewasa. Jadi Iskandar. Sudah dewasa, banyak pikiran. Sekarang apa Kenapa Bu? posisinya, Is? Apanya, Posisinya Bu? di mana sekarang? sekarang Bandar Pekerjaannya Lampung. Bandar Oh, Lampung. Terus di Di bank ya? BCA Bu. Di BCA. Mm-mm. Oke. Sesuai dengan minat di kuliah ya? dia anak bingung Pak. Pokoknya dimanapun yang penting rezeki ya dilakuin. Jalannya di situ ya. Iya Pak. Di bagian apa, Is? Kepala Saya di cabang. aset Bu. Di bagian aset. Oh, di bagian aset. Mm-mm. Pak Is sekarang. Kenapa Bu? Jabatannya Iskandar apa sekarang? Waduh, kalau jabatan kok nggak enak saya. Takutnya meroket. Kuayamu, Ya. Is. Ya anggaplah cuman karyawan biasa Bu, gitu aja. Kan mesti dari dulu kayak gitu, nggak mau nyebutin. Nggak enak Bu. Nanti takutnya kita nanti nggak enak sama direktur, dipilih sombong Bu. Kuayamu. Iya, ayolah Is, apa namanya? Dia dulu padahal pernah awalnya di kedutaan loh Pak Eri, Iskandar Oh, ini. iya? Waktu itu di kedutaan Amerika yang di Ciputra itu Pak. Berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan lah. Anda tuh lulus tahun berapa toh? 2018 wisudanya Pak. Lulusnya Januari 2018. Oke. Habis lulus Anda langsung kerja di mana? Enggak, waktu habis lulus itu masih ikut gudang garam, Pak. Ikut gudang garam 6 bulan. Habis ikut gudang garam, ikut jarum. Habis ikut jarum, nah dapat referensi lah itu dari waktu itu dari senior project manajernya, terus dimasukin CV saya ke BCA itu. Akhirnya ya udah akhirnya ikut-ikut aja. Kok ada kedutaannya? Kenapa? Kok ada kedutaan tadi? Oh itu waktu ini Pak, waktu masih semester 7 itu nyambi skripsi waktu itu. Oh nyambi skripsi sudah kerja gitu ya? Iya Pak, waktu itu kan apa ya fokus UMKM, UMKM, terus kayak apa lebih digitalize UMKM waktu itu, jadi kayak ngajarin cara marketing branding gimana, gitu kan banyak UMKM yang belum ada wadah kan, mereka ada produk tapi nggak tahu jual di mana kayak gitu. Sering fokusnya waktu itu di situ sih Pak. Di kedutaan Amerika itu ya. Mm-mm. Anda lulus terus keluar atau langsung tetap di situ dulu? Waktu di BCA Pak? Enggak, di kedutaan. Oh enggak, waktu habis kelar kontrak dubes itu baru ikut gudang garam, habis ikut gudang garam baru ikut jarum, terus baru ikut BCA itu. Oh gitu ya. Jadi ini kalau dihitung dari waktu setelah lulus kerja, jadi sebelum lulus sudah kerja ya ceritanya gitu. Dikit-dikit cari duit Pak. Duit itulah jadi target indikator mahasiswa yang lulus setelah kerja berapa bulan itu berapa orang, ternyata belum lulus pun sudah kerja gitu ya Bu ya. Betul Pak. Berarti 0 bulan kan Pak Heri tengahnya. Iya. Ya. Tapi ya cuman kontrak. Waktu itu kontrak. Kan waktu itu kan dubes kontrak, gudang garam kontrak, jarum kontrak, baru yang ini yang tetap itu. Oh gitu. BCA sudah berapa lama di BCA? BCA 2018 bulan Oktober.
Oh, udah lama ya? Iya, Bu, udah lama sudah Cabang pindah-pindah. Bu Min. Sudah pindah-pindah juga, Bu. Waktu itu kan Iskandar, kalau aset itu ngapain? Aset itu. kalau aset tuh kayak lebih ke arah keuangannya gitu, Pak, kayak ngurus NPL, terus kayak pinjaman macet, terus kayak piutang yang tidak terbayarkan, terus kayak gitu. Oh, itu Kayak aset ya. terus Kan kayak dulu kontrol. pinter toh ya, pinter toh di. Iya, pinter, Bu. Tapi akhirnya Pinter. digas semua akhirnya keuangan. Iya. Oh. Tapi sempat ke kedutaan ya, karena dulu kan Iya, orientasinya internasional ya. betul. Makanya milih kedutaan itu ya karena pengen go internasional ya. Tapi Iya. jalannya memang diperbankan ya. Iya. Kemarin tuh waktu itu nyoba ini kan, Mbak. Terakhir ini nyoba CPNS ngambil Oh ya? kedutaan juga. Menlu kan, ke Menlu. Nah, ternyata barengan sama BI. Ya udah akhirnya Menlunya nggak diambil. Terus ngambil BI. Iya, ngambil BI sampai tahap terakhir kemarin itu udah kan ada 8 tahap, udah 7 tahap. Tahap terakhir tuh yang ya belum beruntung. Ya, coba lagi tahun ini. Kemarin ada cerita itu ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Lagi ya udah kayak stick ke BCA dulu lah, mungkin rezekinya di sini. Walaupun malang buana. Bahasanya ke BCA dulu lah. Hari ini masih ada target Pak Eri. Iya, Bu. Kan kalau kan harus meroket, harus target harus tinggi-tinggiin. Oh, iya. Itu cita-citanya keliling dunia soalnya dulu. Kapan-kapan Iya, kita Bu. undang cerita tentang manajemen aset ya. Wah, boleh, Pak, boleh, Pak. Tapi waduh, Yes. kok kayak ini aja udah kayak native speaker, padahal saya nggak terlalu dalam loh, Pak. Enggak, cerita pengalaman aja lah. Oh, Kalau iya. mahasiswa kan diceritain yang terlalu meroket pusing nanti, jadi yang dari aja. Karena saya juga waktu itu jadi mahasiswa juga pusing. Di NPL itu kan yang ngitung dari pusat atau NPL yang di Lampung aja yang kamu tangani, Di? Tergantung cabang yang dipegang, Bu. Kalau saya kan pegang cabang Lampung, jadi ya saya fokus ke cabang Lampung. Oh gitu. Jadi ada target dari pusat, terus kita handlingnya gimana gitu. Kalau COVID gini yang banyak macet jadi. Kalau sekarang udah recovery sih, Pak. Waktu itu yang parah itu Maret, April, Mei, Juni 2021 itu. Parah-parahnya itu, Pak. Waktu awal-awal itu, Pak. Oh, Anda yang kena ya ke pekerjaan. Iya, Pak. Apalagi zaman yang statement Jokowi bilang kalau nggak perlu bayar angsuran, terus kalau ada cicilan, itu loh, Pak. Akhirnya kan orang awam kan mikirnya, oh berarti kalau ada cicilan nggak usah bayar dulu, Pak. Kayak gitu. Akhirnya itulah di situ melonjak lah NPL kita. Semua bank tuh waktu itu stres itu, financial stressnya tinggi waktu itu kita, Pak. Ya karena COVID. Itu udah. Loh, Anda nikah tahun berapa, Iskandar? Baru, Pak. Baru Mei kemarin, Pak. Wah, diangkat-angkatnya ini. Setelah stressful gitu, terus menikah ya. udah recovery, asetnya udah membaik, terus nikah. Loh, BCA langsung di Lampung tuh, Di? Kok di Iskandar? Enggak, Bu. Jadi waktu itu pendidikan di Jakarta 2 bulan, terus ke Ciamis belajar bisnis sebulan, balik lagi kantor pusat sebulan. Pokoknya saya tuh waktu pendidikan itu kan total 8 bulan, itu keliling-keliling Jabodetabek gitu. Terus habis itu penempatan pertama saya pegang jabatan itu di Jateng, di Purwodadi. Oh, sempat di Jateng. Purwodadi, habis itu kelar di Purwodadi 1 tahun 8 bulan, pindah ke... jelas lah ini posisinya baik. Di Purwodadi tahun berapa? Nggak boleh sombong, Bu, katanya. Iya. Di Purwodadi tahun berapa? Kenapa, Pak? Di Purwodadi tahun berapa? Purwodadi tahun 2019, Pak. 2019 bulan Maret. Belum COVID ya, belum COVID. Ya itu Pak, waktu akreditasi itu kita panggil ya Iskandar. Iskandar sebagai salah satu alumni yang hadir pada saat Iya. Waktu itu saya kebetulan apa ya? Oh, itu lagi ada meeting juga waktu itu kan di Kanwil Darmo. Terus akhirnya ya udah sekalian bisa datang. Ya, langsung saya suruh mampir kampus itu waktu itu masih keroco waktu itu, Bu. Masih keroco. mantuk aja sama bosnya. Kayaknya wes big boss ya, Bu. Amin.
Big Boss Oh itu, alah ya, sudah Big Boss itu tinggi Pak gaweannya Heri. tambah oke ya, risikonya tambah gede gitu ya. Ngurusi Berarti aset ini tadi. wajib di apa Pak Heri diundang ini ya Pak untuk bicara aset. Aduh. Paling menantang cerita apa, Pak? Paling drama itu aset itu kemarin pas COVID itu gimana? Yang paling dramatis itu apa? Paling dramatis ya itu Pak, banyak mulai dari KPR, terus kayak apa ya, pinjaman UMKM, terus pinjaman mobil, motor, semuanya macet, nggak ada yang bayar. Kecil-kecil Terus banyak bentrok, itu ya. iya Pak, bentrok juga sama masyarakat kan, karena kalau Jawa Tengah itu kan kayak apa ya, lebih ke arah LSM kan, jadi kayak banyak ormas-ormas datang terus ke Oh, waktu itu kantor. masih di Jawa Tengah. Iya Pak, jadi ormas-ormas, saya 2 kali lebaran nggak pulang Pak, karena COVID. Oh, terus ke Iya. Lampungnya tahun? Baru Pak, saya ke Lampung tuh baru bulan April ini Pak. Saya jadi habis dari Jawa Tengah itu ke Surabaya. Ke Surabaya pegang 2 cabang itu, Surabaya sama Pasuruan waktu itu. Oke, terus gimana biar NPL-nya turun itu? Itu pelajarannya Bu Min itu. Apa yang Anda lakukan itu? Saya nggak enak sama Pak Werner Pak kalau ngomong NPL, cara turunin NPL Pak. Pak Werner lagi ngejar Scopus, nggak apa-apa, lupain dulu. Ya dulu musuhan sama Pak Werner. Ya itu sih Pak, mungkin lebih ke arah ini sih, persuasi ke target nasabah kita dulu kan, kayak kita mendahulukan mana nasabah yang sekiranya punya kewajiban yang tinggi, kita atur prioritas, skala prioritasnya gimana, terus kita juga kontrolin ke staff-staff yang di lapangan gimana, terus kendalanya apa. Itu sih Pak, lebih ke arah persuasi sih kalau dulu waktu itu COVID, karena nggak ada cara lain kan, karena mereka juga posisinya memang benar-benar seret kan, itu kan kayak aduh duit nggak ada, pendapatan minim, jadi ya bukan karena, kadang kan karena apa ya, kepribadian, cuman waktu itu kan memang karena situasi, jadi kita ya mau nggak mau persuasinya agak lebih dalam gitu Pak. Karena sekarang udah nggak bisa. Akhirnya mereka bisa recover itu, bisa bayar. Karena ya itu akhirnya lama-lama udah membaik, udah banyak sektor industri yang udah mulai buka, udah membaik, akhirnya udah baru di situlah kita juga harus cepat-cepat ngejar mereka, takutnya mereka juga uangnya dipakai yang lain. Jadi kita juga tetap harus kejarin terus, maintain terus, kira-kira apa yang sektor udah membaik. Oh, kita lihat kayak penjualan KPR udah mulai naik, karena waktu itu kan BI kan bikin kebijakan kalau KPR kan DP 0% tuh Pak waktu itu. Nah, di situ mulai naik kan orang ngambil KPR lagi. Nah, di situ kita mulai ngejar lagi, tanya-tanya lagi, tracing anak-anak yang di bagian KPR gimana, pembayaran udah mulai lancar belum, udah banyak lancar. Nah, itu kita mulai kejarin nasabah-nasabah yang ya sekiranya kayak debt collector gitu dong. Iya Pak, jadi kita juga ya harus kerjasama Pak sama tim-tim teman-teman yang debt collector itu Pak. Karena kalau nggak gitu nggak bisa apa ya, takutnya kan mereka juga merasa kayak wah aku nggak terlalu ada beban kok untuk melakukan kewajiban kayak gitu. Kerjasama dengan teman-teman debt collector gitu ya? Iya Pak. Atau kontrak gitu ya mereka? Kalau debt collector yang eksternal yang kayak di TV-TV kayak orang-orang Batak itu PT itu Pak. Jadi kita kerjasama sama PT. Kalau tim yang karyawan BCA itu kan kayak paling cuman datang sesekali kunjungan, follow up by phone, WA gitu-gitu kan Mbak, kirim surat. Tapi kalau yang udah benar-benar kayak agak harus dikencengin ya baru kita kerjasama sama PT itu Pak. PT itu kontraknya dengan pusat apa dengan cabang? Cabang Pak, cabang misalnya ada PT datang ngajuin proposal, kita lihat trackingnya oke, bagus, track recordnya oke, baru kita ajuin ke pusat. Kalau ke pusat oke, kita jalan. Oh gitu ya. Itu pelajarannya Bu Min kayaknya perlu dikembangkan itu ngejar. Iya. Kan banyak mahasiswa itu kan biasanya kalau sudah lulus itu kan pengennya kerja di bank. Nah sekarang ini selama Iskandar kan sudah berapa tahun ya sudah di bank. Nah kira-kira gimana sih menurut Iskandar kemampuan mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus itu ketika dia awal kerja di bank itu gimana? Atau ilmunya masih sama atau gimana? Kalau di bank itu kan
semua konsentrasi di satu kan Bu. Maksudnya teknik banyak, ekonomi banyak, bahkan kayak teman-teman saya kayak geologi, perminyakan itu ada gitu kan. Jadi sebenarnya tuh iya, jadi sama rata, jadi disamaratakan. Cuman kalau memang teman-teman dari ekonomi itu memang agak beda sih, kayak cara nangkepnya soal mikro makro itu mesti kayak lebih nangkep kita sih. Maksudnya kan kalau kayak anak-anak teknik kan kayak bingung kan, maksudnya ini apa, maksudnya ini ada apa, maksudnya istilah-istilah ada yang mereka kayak apa ya, kayak kita bahas-bahas waktu itu kan kayak ada inklasnya kan Bu, jadi kayak ada waktu itu belajar di kelas waktu awal-awal 2 bulan itu kayak belajar masalah supply demand kayak gitu-gitu, maksudnya yang simpel-simpel, tapi mereka juga agak berat kan kayak maksudnya apa sih kayak gitu, BEP itu apa sih, nah kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya kita sih sudah cukup lah, maksudnya kalau teman-teman dari FBE khususnya kalau ngelamar di perbankan udah cukup sih ilmunya, karena bisa mengimbangi dan cepat gitu untuk ngikutin ilmu-ilmu barunya, terus apa yang dikembangin, apa yang gitu. Oke sih Bu. Oke, kalau menurut Iskandar, kira-kira kalau mau mengembangkan kurikulum itu caranya Iskandar apa? Kan mungkin ini sih Pak, terapannya Pak. terapan itu gimana maksud? Maksudnya kayak apa ya? Magang Sesekali kayak gitu, kita kan kayak bahas teorinya. Kita kan kalau teorinya udah dalam lah Pak, maksudnya udah dalam banget. Cuman terkadang waktu kita ke lapangannya tuh kayak ada sesuatu hal, beberapa hal tuh yang kayak, oh ini kok beda ya, ini kok agak beda ya. Mungkin terapannya itu sih Pak, mungkin sesekali disisipi kayak ilmu-ilmu terapannya gitu. Apa karena kita nggak ada KKN, bisa jadi juga, tapi juga sebenarnya KKN itu nggak terlalu signifikan sih Pak. Apa ya? Ada magang sih, cuman kita nyari magang itu kan nggak gampang juga loh ya. Nah iya, waktu itu kan ada magang kayak di BI itu Pak ya. Itu sih mungkin. Masalahnya magang itu kan kapasitas lembaga yang dijadikan tempat magang kan nggak juga terbatas. Terus Yes. kayak apa ya? Itu sih lebih ke arah prakteknya aja sih. Kalau misalnya prakteknya udah oke, terus kayak selalu update dengan kabar-kabar terkini, udah pasti bagus banget gitu. Ya, karena teman-teman juga yang apa ya, kayak ada juga teman UI dari manajemen, dari ekonomi. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, maksudnya 11-12, cuman mungkin karena tingkat intensitas mereka belajarnya tinggi aja kan, jadi kayak lebih dapat gitu kan. Sebenarnya kalau kurikulum kita sama aja sih Pak. Jadi kalau istilahnya Iskandar itu apa ya, soft skill-nya ya. Iya, soft skill-nya sih Pak. Mungkin soft skill-nya ya. Soft skill kalau nggak di lapangan ya susah ya. Iya. Di lapangan ya. Cuma kalau di kelas diceritain soft skill gitu kan nggak cukup ya. Disuruh ngejar-ngejar jadi debt collector gitu kan ya. Mengantar analisis kredit itu jadi debt collector gitu gimana? Nagih gitu kan ya. Jangan kok itu Pak. Di BCA Kenapa Bu? Kalau di BCA ada nggak program magang gitu di BCA? Magang untuk mahasiswa maksudnya? Kalau magang mahasiswa sih BCA nggak ada Bu. Yang ada itu BNI itu ada Bu, BNI. Terus BRI itu ada Bu biasanya. BRI itu ada. Saya pernah baca Bu Idvi. Cuman kan anak SMA, kemudian dia diakui digaji UMR gitu, tapi magang gitu. Ada. Itu kayak bakti jatuhnya Bu. Anak bakti itu Bu, kayak yang teller, CS. Itu ada ya di BCA gitu. Kayak BCA punya bakti, terus kalau mandiri punya Kria, BNI punya Bina BNI kayak gitu. Maksudnya memang programnya mereka buat kerja sebenarnya sih, bukan magang tapi kerja gitu. Jadi teller, jadi CS. Itu berapa bulan itu? Gitu itu. Kontrakan Bu, jadi 6 bulan, nanti assessment lagi sama supervisornya. Supervisornya oke, kerjanya oke, lanjut lagi. Maksimal 2 tahun Bu. Setelah 2 tahun nggak bisa. BCA ada Bu, kampus Merdeka. Tapi di Jakarta kebanyakan. Kayak BCA Young Innovator, BCA Business Analysis, BCA Support, BCA Out System Internship, ada BCA. Tapi kebanyakan di Jakarta. Ya, gitu. Jadi
mungkin ini lembaga ini loh apa nggak tahu sih kalau OJK kan sekarang lagi bangun baru kan di mana itu di dekatnya Gedung Pemuda kan ada gedung OJK baru kan itu ya kayaknya mungkin habis ini banyak itu sih mungkin banyak program soalnya kayaknya OJK mau ngikutin BI jadi kayak mau ada institutnya sendiri kayak BI Institut mungkin habis ini kayaknya mau ada OJK Institut. Oh gitu ya. Makanya bangun BCA juga punya. BCA, kenapa Pak? BCA punya juga. Institut ada nggak? Ada. Kalau BCA ada, tapi di Sentul Pak. Di Sentul. Jauh dari peradaban, sepi. Pernah ke sana seminggu udah kayak bosen ngapain di sini. Itu ya. Itu melatih kesabaran, dimensi suruh bertapa. Dan langsung gitu ya Iskandar ya. Iya. Tapi saya juga itu sih, maksudnya setelah saya lulus terus kayak kumpul sama teman-teman dari kampus saya itu, maksudnya saya akuin sih, maksudnya Ubaya itu ternyata apa ya, mungkin kan kalau orang awam kan mikir kayak, oh anak swasta, oh nggak tahu soal ini. Enggak, tapi ternyata berbeda jauh banget, maksudnya apa yang diomongin orang-orang awam sama yang sebenarnya tadi itu sangatlah berbeda jauh gitu loh, maksudnya kita pelajarin itu juga sebenarnya udah dalam, udah bagus, kurikulumnya udah bagus lah menurut saya. Jadi kalau anak-anak lulus terus kayak mau cari kerja itu kayak udah bisa ngikutin aja gitu ya. Mungkin benar kata Pak Heri tinggal soft skill-nya aja kayak yang perlu ditambah, terus perlu diasah lagi. Kalau masalah kurikulum pengajaran sebenarnya overall udah bagus banget sih. Nggak bingung lah kayak anak-anak nggak bingung kalau lulus kayak enggak. Kalau dari luar, dari mindset dari luar, hanya tadi menurut Iskandar tadi apa II atau ekonomi pembangunan itu baik mindsetnya apa Iskandar gimana? Kalau mindsetnya orang luar Pak ya tentang II itu kayak lebih teori, full teori, kayak belajar teori terus kayak nggak ada penerapan ilmu penerapannya kayak gitu. Kalau orang asing nganggapnya II itu seperti itu, karena kan kayak di UNER ada ya kan ilmu pembangunan, ekonomi pembangunan, EP, terus UI juga ada, UGM juga ada. Jadi kayak kalau anak ilmu ekonomi itu belajarnya cuma teori doang. Kayak pasti pusing ya, pasti capek ya kayak gitu. Gitu ya. Sains gitu soalnya ya. Sama kayak kalau teknik itu MIPA. Orang masuk MIPA orang aneh gitu. Belajar teori terus. Turunkan rumus, kenyataan, ada kerjaan gitu ya. Teori terus, iya. Mungkin kalau zaman-zaman anak sekarang kan lebih seneng kayak apa ya, praktik, terus kayak ya waktu apa namanya, kayak UMKM, jualan-jualan itu kan anak kan seneng kan, karena mungkin ini ya, ada kegiatan, terus asik, terus kayak susah seneng mereka lakuin. Mungkin kalau ngeliat-liat anak-anak milenial zaman sekarang tuh mungkin kayak gitu sih lebih sukanya mereka itu. Lebih kegiatan-kegiatan kayak gitu. Based on project ya. Iya, lebih seneng project gitu, Pak. Kalau sekarang kalau teori-teori belajar terus ngapalin terus gitu. Bikinnya mereka gitu. Ya, nanti kita arrange untuk kuliah tamu Iskandar nanti ya. Iya, kapan jadi dosen tamu ya Iskandar. Mengajar. Tapi jadwalnya harus malam ya Iskandar ya kalau undang Anda ya. Oh enggak lah Pak. Kalau misalnya misalnya udah terus nggak masalah sih, nanti gampang lah nanti biar bisa dihandle teman-teman yang lain. Oh gitu ya. Sudah jadi bos Pak Heri, jadi bisa. Bos apa Bu? Bos ini, bos kos-kosan. Amin. Di Lampung berapa tahun rencananya Iskandar? Wah, kalau berapa tahun sih nggak tahu sih Pak. Cuman kemarin dari orang kantor pusatnya udah ngontak saya kan, terus saya juga udah negosiasi. Saya juga udah ngerekrut orang baru juga, terus kayak mau saya didik, dia bisa ngadiin saya lah. Terus saya mau pinginnya sih pindah ke Denpasar pinginnya. Oh gitu ya. Target saya sih nggak sampai setahun sih di sini, nggak lama-lama lah. Biar kalau pulang dekat, mudik deket. Iyalah dari kampung kan ke Jakarta dulu melawan arus ya. Iya Pak, naik kapal getek dulu. Rencana sih mau ke Denpasar lah, sekalian
Enak ya, Bumin. Iso milih ya Bumin yo. Bos iku enak. Jangan kene wae. Kalau dulu nggak bisa Bu, kalau dulu mah situs berangkat gitu. Nah, iya. Itu kan dulu, sekarang kan iso milih. Ambil. Jangan diceritain ke adik kelas, nanti belum mereka sudah milih gitu. Belum baru mau kerja sudah milih, pusing. Perjuangannya itu yang diceritakan. Betul, perjuangannya, nangis-nangisnya, ya kan? Stresnya. Kamu tuh seangkatan sama siapa ya, Is? Adam. Sama Okta. Adam. Terus Agnes. Oh itu Niko ya? Niko Bu, iya Niko. Arni. Niko datang kemarin waktu buka bersama. Niko segerombolan itu. Oh ya, sama yang siapa sih anak-anak ya gumpulannya itu segerombolannya itu. Oh Yuliani Niko. Oh Samuel sekarang di Bappenas. Oh Samuel di Bappenas Bu. Anda satu angkatan sama Samuel ya? Iya Pak, sama Samuel. Sama siapa lagi ya? Anak IE itu. Saya sampai bingung bedain IE manajemen. Oh iya. Anda ngincernya manajemen terus kok. Jadi yang dilihat kok belum dapat, belum nengok kanan kiri gitu. Akhirnya dapat baru mulai lihat. Iya Pak. Baru memulai hidup baru. Banyak banget. Oke, ada lagi Bu Min? Bu Sudah Pak, cukup Pak. Kapan-kapan kita undang ya, Is? Undang aja ya. Kita undang beneran loh, Is. Praktisi. Oh iya Bu. Talis ya. Praktisi mengajar. Namanya praktisi mengajar ya. Kalau dulu namanya alumni mengajar, kita sekarang menyebutnya praktisi. Waduh, mengajar. Nanti disuruh jelasin rumus-rumus lagi, guys. Kamu kan asisten loh. Gitu. Kamu asisten apa ya? Pengantar mikro sama apa ya dulu? Mikro PMK, Bu. Kalau jadi asisten gitu ada manfaatnya nggak nyari kerja? Ada sih, Pak. Kalau asisten tuh soft skill-nya sih kerasa, Pak. Pede, terus kayak hal kecil tuh kita perhatikan kan, kayak kita jelasin kayak apa ya misalnya opportunity cost kan kayak bingung kan, gimana sih kan gitu. Oh, kalau jadi asisten jadi diperhatikan ya. Iya diperhatikan Pak, bahkan supaya demand pun kita kayak jelasin gimana ya demand biar bisa diterima. Memang belajar yang benar itu mengajar ya. Kalau ketika Anda mengajar jadi malah belajar beneran ya. Iya betul Pak, karena ditangkap, dicerna lagi, gimana caranya bisa jelasin ke orang lagi, yang orang kita jelasin bisa tahu. Nah itu berarti kita udah paham. Kalau orang lain yang kita jelaskan belum paham, berarti kita belum memahami itu, Pak. Yoi, bahasanya berat benar. Mantap sekarang, seneng Bu Win ya kalau punya murid kayak gini ya Bu Win ya. Ya bedanya kalau mantan asisten kita ya gini, bisa ngomong. Kalau belum pernah jadi asisten ngomong tuh gitu halnya. Tapi dari tadi bercanda terus nggak ada serius-seriusnya. Nah justru yang masuk yang gitu toh, yang terlalu serius kan emang. Iya, kalau A B C D E ya. Oh ya, tapi besok lupa. Oke, Bu Min, Bu Itvi. Iya Pak Heri. Ya. Makasih banyak Iskandar ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Jangan nanti kita arrange waktunya, kapan gitu kami ngajar. Kita baru mulai kuliah Agustus akhir sih, 29 Agustus. Oh, mundur berarti Pak? Iya. Agustus, berarti mereka lulusnya kalau 6 bulan, ganti semesternya kapan Pak? Tetap Desember, Januari. Aku ganti semester bareng toh. Soalnya aneh Bu. Kasihan anak-anak zaman sekarang. Bandung ya Is ya. Bandung masih naik odong-odong. Oke Pak Hedi. Oke, makasih Bu Min. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu, sama-sama Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Amin. Saya pamit ya Bu, Pak. Terima kasih. Iya.